Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan pejabat Basarnas. Tangkap tangan tersebut berlangsung di Cilangkap, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Para pihak yang ditangkap merupakan pejabat Basarnas, Letkol Afri Budi Cahyanto yang juga anggota TNI AU sekaligus koordinator administrasi atau Korsmin Kabasarnas beserta sejumlah pihak swasta. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang jumlahnya masih dalam proses penghitungan. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap. Dan saat ini kami masih lakukan konfirmasi lebih dahulu kepada para pihak yang ditangkap untuk memastikan apakah barang bukti itu betul ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan permintaan keterangan tersebut, yang nanti secara teknis tentu akan kami lakukan analisis apakah benar ada peristiwa pidana dan kemudian ditemukan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka. Sementara Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi menyatakan belum bisa memberikan konfirmasi terkait penangkapan anggotanya. KPK juga memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta api. Sebelumnya, KPK memanggil Budi Karya pada 14 Juli 2023, namun Budi Karya tidak hadir dengan alasan bertugas di luar kota. Kasus rasuah di Direktorat Jenderal Perkereta-apian Kemenhub tersebut terungkap setelah KPK melakukan tangkap tangan pada pertengahan April lalu. Kami mengapresiasi kehadiran setiap saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK sehingga akan menjadi lebih jelas dan terang perbuatan dari para tersangka yang saat ini sedang dilakukan proses penyidikannya. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan 1,8 miliar rupiah dan 274 ribu dolar Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Bersama saya Aiman Wicaksono, sejumlah informasi aktual dan mendalam akan hadir di The Prime Show with Aiman pada malam hari ini. Saya Aiman Wicaksono. Presiden Joko Widodo merespons pemeriksaan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di Kejaksaan Agung. Erlangga diperiksa 12 jam terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor sawit mentah alias kasus minyak goreng yang sempat membuat minyak goreng langka dan mahal beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil dan turunannya termasuk minyak goreng periode 2021-2022. Erlangga diperiksa Jampitsus Kejagung 12 jam lamanya sejak pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Di hadapan awak media, tidak banyak hal yang disampaikan Erlangga. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Presiden Joko Widodo merespons pemeriksaan Erlangga dan menegaskan semua pihak harus menghormati proses hukum. Ya, kita harus menghormati proses hukum dimanapun, di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, semua harus menghormati. Kejagung menegaskan masih terlalu prematur untuk menyebut keterlibatan Erlangga di kasus korupsi ekspor CPO. Namun pemeriksaan Erlangga merupakan tindak lanjut penetapan 3 perusahaan sawit sebagai tersangka. Mereka adalah PT Wilmar, Musimas, dan Permata Hijau. Kerugian negara akibat kasus izin ekspor CPO mencapai 6,47 triliun rupiah. Masyarakat pun sempat dibuat kesulitan mencari minyak goreng karena stok yang langka dan harganya yang naik berkali lipat. Kami memandang perlu
untuk memeriksa Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses penanganannya, ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Awalnya Erlangga bakal diperiksa pada 18 Juli 2023. Namun pemeriksaan itu batal dikarenakan Erlangga tidak hadir dengan alasan memiliki kegiatan lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus soal Panji Gumilang, saudara. Sidang perdana gugatan 1 triliun rupiah Panji Gumilang terhadap Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas dan lembaga MUI terpaksa ditunda. Pihak Anwar Abbas mengancam balik Panji Gumilang dengan tuntutan 2 triliun rupiah. Polemik kasus Panji Gumilang bergulir di persidangan. Gugatan demi gugatan dilayangkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang pada pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Sidang perdana gugatan 1 triliun rupiah yang diajukan Panji Gumilang kepada Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dan lembaga MUI terpaksa ditunda karena ketidakhadiran pihak MUI. Sementara kehadiran Anwar Abbas sendiri di ruang sidang Kusuma Atmajaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap tidak mewakili MUI melainkan individu. Majelis Hakim meminta kepada pihak tergugat dan penggugat untuk menyampaikan legal standing atau permohonan di muka peradilan. Namun absennya kuasa hukum MUI dan setelah membaca legal standing kedua pihak, Majelis Hakim menunda sidang hingga 2 Agustus mendatang. Sementara pihak Anwar Abbas sendiri memberikan opsi kepada Panji Gumilang untuk meminta maaf. Jika tidak, akan menggugat balik Panji Gumilang senilai 2 triliun rupiah. Dan saya yakin serta percaya bila falsafah bangsa kita dengan Pancasila ini sudah diutak-utik, maka persatuan dan kesatuan di negeri ini akan mulai terusik dan akan terancam. Dan saya takut sekali negeri yang saya cinta ini yang namanya NKRI ini bubar gara-gara ada pihak-pihak tertentu yang ingin bermain-main dan memainkan Pancasila. Gugatan Panji Gumilang juga dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gugatan itu datang setelah Panji Gumilang menarik gugatan 5 triliun rupiah terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Gugatan Panji Gumilang yaitu masalah kecil lah, biar berjalan di pengadilan, ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap. Ridwan Kamil pun mengaku siap menghadapi gugatan Panji Gumilang. Sementara Barreskrim Polri memanggil 8 orang saksi, 2 diantaranya merupakan anak Panji Gumilang berinisial IP, selaku Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia, dan AP, Sekretaris Yayasan. Namun ke-8 saksi tersebut mangkir dan dijadwalkan ulang pada Jumat 28 Juli mendatang. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pastikan Anda tetap menyaksikan The Prime Show with Aiman. Usai jeda, 4 narasumber telah hadir di meja The Prime Show with Aiman, belak-belakan tentang persaingan ketat mendapat dukungan Jokowi dan Jokowi sebagai penentu pada Pilpres 2024. Benarkah? Kami akan segera kembali saat lagi. Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar. Ganjar. Yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada.
kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Dan apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini. Pilpres 2024, Presiden Jokowi penentu. Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show with Aiman. Kabar politik yang menghegemoni, menguasai isu nasional dan meja berita hingga layar kaca Anda. Gegap gempita pemilu semakin terasa, para capres pun sudah mulai bergerilya. Ganjar Prabowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan bakal capres, siap menyatakan adu gagasan. Dalam beragam survei, Ganjar dan Prabowo kerap bersaing ketat. Keduanya bahkan mengasosiasikan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Jokowi dinilai menjadi pemengaruh dan penentu raupan elektoral bagi Ganjar dan Prabowo. Jokowi yang tampak mendukung Ganjar juga tak jarang menunjukkan keakraban dengan Prabowo Subianto. Pemilu semakin dekat, para bakal calon presiden 2024 pun semakin giat. Tak jarang teriakan presiden menggema dalam setiap kunjungan maupun pertemuan dengan relawan. Elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pun berada dalam titik persaingan ketat. Ganjar! 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 Dalam survei indikator politik yang dirilis 23 Juli 2023, elektabilitas Ganjar 35,7%, berbanding tipis dengan Prabowo Subianto 36,8%, sementara Anies Baswedan 21,5%. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pun seolah tak henti mengasosiasikan diri dengan Presiden Jokowi. Pengaruh, dukungan, dan kedekatan capres tertentu dengan Jokowi bahkan dinilai dapat meraup efek elektoral. Kebersamaan Jokowi dengan Ganjar maupun Prabowo bahkan tak sungkan dipamerkan di lini masa. Semenjak PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai baca pres di pemilu 2024, dukungan Jokowi terlihat utuh pada Ganjar. Namun romantisme Jokowi dengan Prabowo juga kasat mata dalam setiap kebersamaan. Survei indikator politik juga menunjukkan Ganjar Pranowo unggul di basis pendukung Jokowi dengan elektabilitas 49,3%, disusul Prabowo Subianto 28,5% dan Anies Baswedan 14%. Tetapi saat itu pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf tidak lantas lari ke yang lain. Kebanyakan saat itu adalah TTTJ, tidak tahu tidak jawab. Nah, ketika akhirnya Ganjar dapat tiket dari PDI Perjuangan, basis pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf mulai pulih lagi. Keintiman yang dibangun Jokowi baik dengan Ganjar maupun Prabowo disinyalir menjadi musabab keterbelahan suara dukungan para relawan Projo. Tim Liputan iNews melaporkan. Tanpa berlama-lama sudah ada tokoh-tokoh narsum istimewa saya di kanan kiri saya. Di sebelah kiri saya ada Prabowo Mania, Bung Emmanuel Ebenezer. Bung Noel, selamat malam Bung Noel. Selamat malam Bung Aiman. Dan ada politisi PDI Perjuangan, Bung Adian Napitupulu, yang pasti pro Ganjar. Selamat malam Bung Adian. Malam. Dan Bung Mas Jo Prai, pendiri Ganjaris atau relawan Ganjar Pranowo. Selamat malam Bung Mas Jo. Saya ingin ke Bung Adian dulu. Bung Adian, penting banget ya dukungan Pak Jokowi. Bagi kita? Bagi pendukung Ganjar Pranowo. Ya sebenarnya gimana ya, kalau orang mempertanyakan dukungan Pak Jokowi buat Ganjar, itu pertanyaan aneh. Orang mereka lahir dari rahim yang sama. Nggak mungkin belok. Nggak mungkin belok. Nggak mungkin belok. Saya sudah tanya langsung ke Presiden Pak Jokowi. Iya. Jawabannya? Ini Ganjar. Jawabnya spesifiknya gimana? Letter luck-nya gimana? Sabar Mas Adian, nanti setelah begini, baru ya setelah begini itu siapa Pak Presiden? Ganjar Pranowo. Kapan itu? Waktu di Pasar Parung. Berapa minggu lalu? 3 minggu lalu. Ya. Jelas waktu itu Pak Jokowi ngomong seperti itu? Jelas, sangat jelas. Bung Noel, jelas ini jawabannya? Ya nggak apa-apa lah. Jadi bisik-bisik yang mana yang katanya Pak Prabowo? Ya. Kan diklaim katanya kalau
Pak Jokowi sudah bisik-bisik ke Bung Noel, katanya Pak Prabowo. Jadi gimana? Ya apapun lah ya nanti 2024 nanti kan biar gimana pun selain memang ada efek elektoral ya. Ini disampaikan langsung, ini disampaikan bisik-bisik. Ya. Jadi yang benar yang mana nih? Ya namanya bisik-bisik nggak apa-apa. Beneran Dia bisik-bisik? Tanya Pak Jokowi langsung aja. Ke siapa dibisikin bisik-bisik? nggak? Ya nggak mungkin kebisikin ke Adian dong, ke saya juga dong. Gitu. Pak Jokowi langsung bisik-bisik. Iya. Ngomongnya apa bisik-bisiknya? Ya pokoknya tersiratnya pokoknya udah ke Prabowo aja. Tersirat. Fokusnya Ini gitulah. tersurat loh ini. Gitu loh. Ini tersurat. Kok ini tersirat? Jadi gimana maksudnya? Ya kan saya juga bertanya Pak Presiden 2024 ini bagaimana? Yang jelas Pak Presiden secara substansi ya udah bikin riang gembira dulu. Oke. Kalau kawan-kawan di sana ya monggo. Lantas jadi kita dukung Pak Prabowo, ya silakan dukung Prabowo. Ya gitu. Oh silahkan. Oke, berarti Gitu. bukan Pak Jokowi dukung Pak Prabowo dong. Ini Ya, beda, dukung ini clear dong, nih. dukung kan dong. silakan kalau mau dukung Pak Prabowo kan begitu bilang. Ya sama ke Mas Ganjar, selamat berjuang ya Mas. Ya. Kan Tapi ini ada sama imbang. Ada bukti otentik mengatakan langsung ke Bung Adian. Saya Ya, nanya nggak sama bukti otentik Pak Prabowo ada nggak? Nyamain aja kelakuan lu. Kagak sama lah. Tapi nggak apa-apa. Kan waktu akan menguji semua kata-kata kita tuh. Ya. Gitu loh. Tergantung konsistensi. Apa kan diuji oleh waktu kok. Kalau saya bertanya itu dan sebenarnya kalau lu ingat Nel, kita pernah ketemu Jokowi sama-sama di Istana Bogor. Di Istana Bogor. Dan dia bercerita bagaimana Prabowo datang ke dia dan bilang apa segala macam dan Jokowi nanya apa, lu ingat itu. Betul. Itu artinya bahwa clear kok. Walaupun sebagai partai ya, sebagai organisasi partai itu kita harus belajar untuk berpijak pada kekuatan kita sendiri. Bagaimanapun juga kita percaya bahwa berpijak lebih kuat daripada bergantung. Tapi kalau kembali pada pertanyaan kemana arah Jokowi, dia satu rahim dan Ganjar. Polanya sama. Bahkan yang terakhir ini April lalu dia pilihkan baju buat Ganjar. Yang baju garis-garis itu dia pilihkan itu, Mas Ganjar. Nanti kalau ini pakai ini ya. Nah kalau kemudian bagaimana kedekatan Jokowi dan Prabowo ya sebagai menteri. Tidak lebih daripada itu. Dan sebenarnya kalau dia Noel mau jujur obrolan kita dengan Presiden di Istana Bogor saat itu lu sudah punya gambaran clear Noel. Apa itu? Ya. Tanya Noel, Kan dia ini gini, dia ini kalau ketahuan ngibul ini, nengoknya ke bawah-bawah. Gua kenal lama kawan satu ini bos. Ngomong apa waktu itu di istana? Mas Adian, teman-teman, Mas Prabowo tuh duduk di situ. Saya di sini, persis seperti ini, begini. Lalu saya tanya, Pak Prabowo mau maju? Kalau Bapak izinkan Pak. Oh silakan. Calon wakil presiden siapa? Dan bla bla bla. Dan Noel di depan saya saat itu. Oke, artinya apa di situ? Enggak lah. Banyak hal yang tidak mungkin kita ceritakan karena tidak cuma satu nama dia sebutkan. Ada berbagai nama. Dan di situ Anda menyimpulkan eksplisit tersurat bukan ke Pak Prabowo tapi bukan ke Ganjar. Ke Pak Prabowo. Tapi Ganjar Pranowo. Saat itu belum ada, tapi sebelumnya Juli 2022 dia sudah bicara sama saya. Oke. Ganjar Pranowo. Benar seperti itu kesan yang didapatkan waktu itu di istana, kapan itu? Kapan itu berapa bulan yang lalu lah ya kita dengan Adian dan kawan-kawan. Tapi kejadian itu kan sebelum ada kejadian. Kesannya seperti itu. Belum ada kesan itu. Kesannya memang saat itu kan kebetulan saat itu saya ngedukung Pak Mas Ganjar. Saat itu ya kan Yan? Masih dulu. Sudah mendukung Mas Ganjar saat itu. Memang secara eksplisit tidak disampaikan bahwa Pak Jokowi itu tersirat mendukung Mas Ganjar. Tapi memang dia peta ini ada semacam keraguan beberapa calon-calon yang datang ke dia. Pak, bagaimana kalau saya maju? Nah semua memang pada punya keraguan. Karena memang faktor Pak Jokowi itu kan masih sangat dominan ya kan. Apalagi kita lihat sekarang ini trennya bahkan 90% tingkat kepercayaan publik ke Pak Jokowi. Nah dalam proses peristiwa yang semakin kemari kan Pak Jokowi akhirnya juga memitigasi lah mana yang layak untuk pasca pemerintahnya dia dalam proses perjalanannya kita lihat terus. Jadi Anda mengakui awalnya tidak mendukung Pak Prabowo waktu itu? Waktu beberapa bulan lalu? Bukan awalnya. Dari Pak Presiden awal belum ada yang sekarang. mengakui. Gitu. Belum. Oke, saya ke Bu Mas dulu deh. Ini karena nggak bisa diungkapkan semua ya pembicaraan, tapi sudah diakui. Begini, Bung Aiman ya, banyak cerita-cerita di antara kita gitu loh. Yang kadang-kadang kalau misalnya kemudian Noel ngomong Adian begini di podcast atau televisi kita cuma ketawa aja gitu loh. Ya sudahlah. Tapi saya selalu bilang Noel, kau sudah di sana,
Oke, jadilah sesuatu. Dapatkanlah sesuatu, bangunlah kekuatanmu di sana. Jangan kemudian cuma menjadi alat. Ya. Itu hanya itu aja pesan saya. Bagaimanapun juga kita kan kawan satu ini. Kita tahu betul bagaimana kelakuan dia mudanya. Ini eksklusif nih ya, karena belum pernah diungkapkan sebelumnya beberapa bulan lalu, lalu kemudian di Pasar Parung, dan tidak dibantah oleh Bung Noel pada waktu itu. Meskipun dalam perjalanan katanya ada perbedaan, itu versi Bung Noel. Bisikannya seperti apa juga tersirat. Kalau ini tersurat, saya nggak tahu mana yang benar, tapi yang jelas pemirsa yang kemudian bisa menyimpulkan. Saya ingin tanya sebelum kita break, saya ingin tanya ke Bung Masjo. Pentingnya didukung oleh Pak Jokowi apa? Ya jadi penting banget ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya, saya menebalkan kalimat dari sahabat saya Dian tadi. Ini saya jadi seperti ngangon dua sahabat nih. Jadi ini sebenarnya situasi ini yang dikehendaki oleh Pak Jokowi. Kita berbeda visi, tapi kita ini sahabatan bertiga ini. Minum di bawah tadi bertiga. Kurang satu panel baru harusnya datang karena lagi sakit. Takut dia Tapi karena beginilah, menurut saya ya. Tadi saya menebalkan kalimatnya Dian bahwa dukungan Pak Jokowi atau kedekatan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu sekedar pertemanan lah gitu ya. Ini nggak usah terlalu berlebihan juga. Presiden kepada menteri itu biasa. Sementara kedekatan Pak Jokowi kepada Pak Ganjar itu adalah kedekatan sebagai kader penerus. Nggak dibantah loh. Iya. Nah sehingga saya nggak dibantah. Saya selalu menganalogikan. Karena memang gini, saat itu situasinya semua kan coba menghadap minta izin menghadap Pak Presiden, dia sampaikan tuh. Kalau Presiden kan senang-senang aja sampai mau nyalon. Kalau ke Pak Prabowo, mitra sebagai menteri, teman sebagai menteri, kalau ke Mas Ganjar sebagai penerus. Tadi sampaikan. Iya. Kan selalu analogi saya adalah Presiden selalu bilang soal tongkat estafet. Kita tahu lari estafet, ya 4 kali 100 meter. Itu selalu pelari terakhir. Saya menganggap Pak Jokowi ini adalah pelari ketiga. Dia membutuhkan pelari keempat, pelari terakhir. Itu selalu dicari yang paling cepat, paling gesit, ya kan. Nggak baperan, itu pasti pelari terakhir tuh. Yang paling cepat, sprintnya paling kuat. Gitu. Nggak mungkin lah gitu. Ya. Pak Prabowo udah lewat masa itu. Sebenarnya begini loh. Yang merumuskan dulu visi misi presiden itu siapa? Salah satunya PDI Perjuangan. Ya. Artinya bahwa yang akan meneruskan visi misi itu pada tongkat estafet berikutnya ya Ganjar. Oke, nanti kita lihat ini semuanya pro ke sini, pro ke Ganjar, Pak Jokowi, tapi belum dibantah oleh Bung Noel. Saya tunggu apakah nanti di paruh berikutnya apakah ada bantahan atau tidak. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Show with Aiman. Ini Aiman pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya, itu kelihatan. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya, itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali, menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Mungkin ya. Ini senyumnya baru agak merekah sedikit, Bung Noel. Tapi saya sebelum ke Bung Noel, Bung Adian, Bung Masjo, saya ingin ke Bung Burhanuddin Muhtadi, peneliti senior dari Indikator Politik Indonesia. Bung Burhan, sehat selalu. Sehat selalu. Iya, Bung Burhan. Bung Aiman dan teman-teman. Iya, ada satu hasil Sigi Anda, survei Anda, yang menyatakan bahwa pemilih Jokowi cenderung memilih Ganjar Pranowo. Kalau ada rebutan antara Jokowi pilih Ganjar atau pilih Prabowo ya, itu jadi sudah terjawab atau gimana sesungguhnya? Ya, jadi
pertama-tama saya ingin sampaikan survei terakhir kami menunjukkan pertarungan ketat antara Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Nah, dua-duanya memiliki selisih sekitar 1% dalam simulasi banyak nama hingga 3 nama. Nah, kecuali memang kalau head to head dengan asumsi tidak ada satupun calon yang menang satu putaran. Nah, kalau kita lihat dari simulasi 3 nama, pemilih Pak Jokowi 2019 yang memilih Ganjar Pranowo itu 49,3%. Sementara pemilih Pak Jokowi 2019 yang memilih Pak Prabowo 28,5%, ada sekitar 14% basis Pak Jokowi 2019 yang memilih Mas Anies. Jadi memang lebih banyak pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo, memilih Pak Ganjar ketimbang Pak Prabowo. 49% ini artinya kalau seandainya klaim-klaiman Pak Jokowi pro ke Pak Ganjar, Pak Jokowi pro ke Pak Prabowo, ini udah jelas dari hasil survei ini, jelas sekali karena perbedaannya begitu jauh. Memang kalau kita tanya ke publik siapa capres yang menurut responden lebih didukung Pak Jokowi, publik juga menganggap Pak Ganjar yang lebih banyak didukung. Tetapi poinnya adalah ada 28% pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo itu bukan angka yang kecil. Apalagi di basis Pak Prabowo sendiri yang memilih Pak Prabowo Sandi 2019, Pak Prabowo unggul telak. Sementara Mas Ganjar cuma dapat 5,9%. Oh, artinya kalau digabungkan ini poin besar untuk Pak Prabowo begitu ya? Itu poin. Jadi poinnya adalah di basis Pak Prabowo sendiri, Mas Ganjar tidak cukup kuat untuk menarik basis lama Pak Prabowo. Sementara di basis Pak Jokowi, Pak Prabowo masih dapat 28,5%. Meskipun sebagian besar tetap memilih Mas Ganjar. Saya ingin bertanya, pentingnya dukungan Pak Jokowi untuk kedua capres ini apa sih menurut Mas Burhan? Pertama karena Pak Jokowi presiden dengan approval rating tinggi. Betul. Bahkan kalau kita buat rata-rata, Mas Aiman, approval rating Pak Jokowi ini mencapai 76% selama periode kedua. Itu dibanding zaman Pak SBY, kita punya datanya, periode kedua Pak SBY itu rata-ratanya 51% approval ratingnya. Nah itu yang menjelaskan mengapa Pak Jokowi itu bisa menjadi kingmaker. Sementara zaman Pak SBY di periode kedua itu relatif sulit karena approval ratingnya yang rendah. Nah dalam istilah komunikasi politik disebut dengan istilah co-branding. Jadi brand Pak Jokowi masih tinggi sehingga siapapun mencoba mencari blessingnya Pak Jokowi. Nah buat Mas Ganjar, basis Pak Jokowi kan sebenarnya istilahnya captive-nya Mas Ganjar ya. Tapi belakangan dipenetrasi oleh Pak Prabowo sehingga hampir 30% yang memilih Pak Prabowo. Nah itu kira-kira mengapa Pak Jokowi penting? Karena approval ratingnya tinggi, lepas dari persoalan 7 dari 9 partai yang ada di parlemen masih solid mendukung Pak Jokowi, tetapi secara elektoral maknanya adalah kalau presiden populer, tentu pendukungnya akan menunggu kira-kira ke arah mana lirikan mata. Jadi boleh nggak saya simpulkan Mas Burhan dari data itu, bahwa siapapun yang akan dipilih oleh Pak Jokowi berpeluang besar untuk menjadi presiden berikutnya? Nah ini juga harus kita pikirkan secara lebih hati-hati ya Mas Aiman ya. Karena pemilih itu independen, pemilih itu otonom. Jadi data kami meskipun Pak Jokowi itu approval ratingnya tinggi, efeknya yang betul-betul sami'na watona sama Pak Jokowi ya. Kalau misalnya Pak Jokowi ikut memberi apapun keputusan siapa capres yang akan didukung, itu antara 5-8% tuh efek langsung. Karena ada basis Pak Jokowi yang meskipun Pak Jokowi ke A, ke B, dia akan tetap mengikuti apa kata hatinya, hati nuraninya, banyak yang seperti itu. Kecuali artinya begini, kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu masuk ke dalam mayoritas pemilih yang kemudian menganggap Pak Jokowi adalah presiden yang tinggi approval ratingnya, kepuasannya, maka itu inline. Jadi pasti akan mengikuti Pak Jokowi. Ada yang mengkonfirmasi, ada yang merasa bagaimanapun pilihan elektoral itu independen, otonom. Dan jangan lupa Pak Jokowi masih memberikan blessing bukan hanya ke satu nama ya. Jadi artinya pemilih juga bisa menjustifikasi berdasarkan lirikan mata Pak Jokowi yang sejauh ini diberikan kepada 2 orang kan.
Jadi bukan hanya ke Pak Prabowo, bukan juga hanya ke Pak Ganjar. Jadi pilihan logis Pak Jokowi itu akan mengantarkan kepada pilihan capres berikutnya, kurang lebih begitulah. Efeknya 5-8%. Artinya Mas Aiman belum tentu juga. Makanya Pak Jokowi kan mainnya aman tuh. Dia tidak mau ngeblok ke salah satu calon meskipun mungkin sebagian elit menganggap ya sekarang cenderung agak dekat ke Pak Prabowo, tetapi tidak bisa. Baik, Bung Adian nggak setuju dengan pernyataan Anda, tapi nanti saya akan elaborasi lagi pernyataan Bung Adian tadi bilang nggak seperti itu. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi atas informasinya. Ya, makasih. Telah memberikan informasi di The Prime Show with Aiman. Kita akan kembali saat lagi, Mirsa. Garis-garis boleh berewok, boleh berkumis. Oh, oh, oh. Ganjar presiden. Oh, oh, oh. Ganjar presiden. Kode-kode dan sinyal dukungan Jokowi terhadap Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto juga pernah ditunjukkan oleh putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Sebelum ditunjuk sebagai juru kampanye Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, 2 kali bertemu dengan Prabowo Subianto di Surakarta. Keduanya bahkan akrab makan malam bersama di angkringan. Setelahnya Gibran ditegur PDI Perjuangan. Gibran kemudian ditunjuk menjadi juru kampanye Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 dan menyatakan siap atas tugas pemenangan Ganjar. Dengan semua, Pak Prabowo, Pak Anies, ya paling dekat ya sama Pak Ganjar. Berbeda dengan Gibran, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep justru berkelakar dengan memberi kode mengenakan kaos bergambar Prabowo Subianto. Pola Kaisang itu mencuri perhatian seolah ada dukungan yang tersirat. Namun belakangan, Kaisang mengenakan baju bergambar Ganjar Pranowo. Hal ini pun diasosiasikan sebagai bentuk dukungan Kaisang untuk Ganjar. Sementara menantu Presiden Jokowi yang juga merupakan wali kota Medan, Bobi Nasution, bertemu secara khusus dengan Prabowo Subianto di sela-sela kegiatan Apeksi yang berlangsung di Makassar pada 13 Juli lalu. Dalam pertemuan itu, Prabowo memuji kinerja Bobi sebagai wali kota Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Dialog The Prime Show. Saya ingin berikan kesempatan dulu. Tadi karena sebelum break saya berikan kesempatan Anda. Anda ada mau bantahan nggak apa yang sampaikan semua tadi? Bahwa semuanya itu dari Pak Jokowi pasti ke Pak Ganjar Pranowo karena satu rahim dan lain sebagainya. Saya belum dengar bantahan dari Anda. Ini supaya saya adil. Ya, nih, itu saya kan rasionalisasinya karena terkait dengan Pak Ganjar itu PDIP. Kedua, ada beberapa kali pertemuan. Tapi saya juga ingin menyampaikan itu peristiwa saat sebelum kejadian beberapa kali misalnya kayak Mas Ganjar menolak U20. Nah setelah itu kan ada semacam keraguan yang tersirat di Pak Jokowi. Dia juga kan butuh pemimpin yang bisa diandalkan. Tidak pemimpin yang mudah didikte. Maksudnya? Ya, tadi yang saya sampaikan, pemimpin tidak mudah didikte. Jadi maksud Anda mengatakan Mas Ganjar itu nolak U20 karena didikte? Ya begitulah kira-kira. Dan Pak Jokowi nggak mau itu? Nah Presiden nggak mau seperti itu. Silakan, gitu. Bung Adian. Ya, ini dia mau lari ke petugas partai. Enggak mau petugas partai. Sebentar dulu. Tapi kalau misalnya kemudian kita mau bicara tentang petugas partai, maka petugas partai yang mendapatkan tingkat kepercayaan 90% namanya Joko Widodo. Petugas partai yang mendapatkan tingkat kepuasan 82% adalah Joko Widodo. Artinya bahwa itu menunjukkan bahwa apa yang dirumuskan partai-partai dan partai yang bergabung dalam kerjasama dalam bentuk visi misi itu memuaskan rakyat. Oke, visi misi itu akan dilanjutkan. Siapa yang bisa melanjutkan? Yang punya tadi sebetulnya Pak Jokowi sempat nggak yakin karena didikte Mas Ganjar. Benar nggak itu? Termasuk perlu yang dijelaskan dulu, perlu diluruskan. Ya, termasuk yang disampaikan sama Pak Burhan Muhtadi tadi ya. Begini. Iya, silakan. Cari video waktu Pak Presiden Jokowi di Parung. Ngobrol dengan saya, dia bilang begini. Ada videonya. Maksudnya apa nih? Oke, dia kata begini. Sabar Mas Adian, kita begini dulu. Sampai titik. Oke. Kalau sudah begitu bagaimana Pak Presiden?
Artinya dari bahasa itu, Prabowo sedang kena PHP. Sudahlah Noel. Tapi tidak apa-apa, maksudnya gini, itu pilihan bebas lo, oke? Pilihlah di sana, tapi jadilah sesuatu. Jangan cuma menjadi alat, jangan cuma menjadi apa? Diambil keuntungannya aja. Iya, bagaimanapun juga ya Nel, ya, kita punya sejarah perjuangan yang panjang, oke? Dan gue tidak rela kalau kemudian lu cuma jadi alat bagi mereka. Lu harus menjadi pemimpin di sana. Ini jadi kayak diceramain. Biasanya Bung Noel langsung motong bicara sekarang. Enggak, aneh sih di sini nggak langsung motong. Enggak, ini penting buat dia gitu. Karena dia ini, saya kenal dia ini 28 tahun. Oke. Dan dia teman sejarah saya ini. Dan dia selalu kalah di finishing touch. Tadi kita ngobrol di luar. Begini bagus, finishing touch-nya gagal. Kenapa? Manuvernya aneh. Dia doyan improvisasi di ujung. Nah, tapi pilihan dia ini pilihan yang luar biasa berani. Walaupun kemudian menyakiti berapa hati teman-teman yang lain. Tapi sudahlah, saya selalu bilang sama teman-teman gitu. Sudah, ini pilihan Noel. Ini kalau mau pindah ke GP Mania lagi masih boleh. Tapi lu sudah di sana, jadilah sesuatu gitu loh. Ini tadi tuh serius loh. Pak Prabowo cuma di PHP oleh Pak Jokowi karena ada begini-begini sampai titik waktu yang titik-titik tadi nggak mau dikasih tahu. Nanti pasti akan ke Mas Ganjar. Silakan. Kita kan sama-sama sering intens lah ketemu Pak Presiden tadi apa yang disampaikan Bung Adian ya. Ya soal PHP atau dan sebagainya itu kan persepsi yang dibangun Adian lah. Tapi faktanya ada sebuah kenyamanan hati lah ya. Karena Pak Jokowi juga kan nggak mungkin seperti anak-anak lah ya. Memang Pak Prabowo itu anak-anak kan nggak juga. Dia tokoh yang lahir dari sebuah proses panjang. Dia ditipu, dia dihianati, bahkan dia direndahkan dan sebagainya. Nah, proses itulah yang membuat Pak Jokowi melihat sosok Pak Prabowo ini pemimpin yang punya ketangguhan. Apalagi tadi Pak Jokowi di acara Musra, beliau menyampaikan carilah pemimpin yang mengerti soal keinginan rakyat. Dia coba melawan namanya korupsi di Kemhan, dia menyelamatkan 51 triliun anggaran negara. Kedua, cari pemimpin yang berani melawan dikte atau dikte-dikte negara luar. Itu pertemuan dia jawab di pertemuan Kemhan. Tapi kan semua punya prestasi kalau soal itu. Ya, itu salah satu prestasi yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan. Mencatat 4 hal dukungan konkret Pak Jokowi kepada Pak Ganjar, gitu loh. Yang membedakan ini dukungan pertemanan dengan dukungan kader. Yang pertama itu ketika Pak Jokowi hadir langsung menemani Pak Ganjar di Batu Tulis ketika deklarasi, itu yang pertama. Kemudian setelah itu terjadi, Pak Jokowi juga menyerahkan ya katanya yang disebut sebagai Mas Hasto kemarin tim 7 itu yang konon rapat menempel dengan Pak Jokowi selama hampir 9 tahun ini itu diserahkan. Ayo sekarang tim 7 ini silakan bantu Mas Ganjar. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Jokowi menggambar sendiri desain baju garis-garis hitam putih yang saya Mas Anang buatkan lagunya itu. Itu clear. Nah itu tapi itu dibantai tuh Jo. Itu dibantai tuh sama Rudy FX. Bahwa yang membuat kemeja vertikal hitam putih Rudy. Itu ketika viral. Itu terpisah. Kalau mungkin setahu saya Pak Rudy mencoba mengoreksi ya, tapi itu bukan begitu. Misalnya kerahnya yang tadinya kan nggak ada jadi ada. Gitu. Tapi Pak Jokowi sudah menyatakan kalau itu buatan. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah Pak Jokowi dengan ikhlas menyerahkan misalnya Mas Gibran menjadi jurkam, mendamping kemarin di Bogor juga. Artinya 4 ini kan konkret ini. Ini bukan cuman makan bareng, bukan cuma naik mobil bareng, bukan cuma salaman bareng, bukan itu. Ini konkret dukungan kepada Pak. Oke, terakhir Ganjar. Bung Noel, silakan. Waktu sudah habis. Pertanyaannya apa? Gak ada udah kalau. Jadi nggak ada penjelasan lagi. Udah, ya penjelasannya gini. Balik lagi. Itu kan sebelum dari sanggah juga sama siapa Rudy FX soal kemeja vertikal itu. Bahwa itu yang buat dia itu ketika ada peristiwa penyamaan para narapidana saat Perang Dunia Kedua. Itu para tahanan-tahanan kedua itu hampir sama dengan baju-baju badut. Dan ini saya lihat ada semacam penyanggahan. Itu lu pakai tuh? Enggak, kotak-kotak loh. Tapi kan hitam putih juga. Hitam putih tapi bukan vertikal. Lu salah kostum lu sih. Akhirnya itu kan disanggah tuh sama Rudy FX. Nah, gua nggak ngerti nih yang bener yang mana, Rudy FX atau Pak Jokowi. Bahasa baju narapidana, baju badut itu menurut gua tidak tepat. Betul. Tapi ini ginian. Karena dampak pernyataan, dampak pernyataan lu itu bisa pada mereka yang sudah pernah membeli baju itu,
segala itu UMKM gila-gilaan UMKM yang memproduksi baju itu gitu loh. Ya, nah maksud gue itu bisa berdampak tapi pada soal rasa persepsi orang, ya. memang bebas saja meskipun ada pro dan kontra ya. Saya pikir itu biasa. Lagi nyalek loh. Hati-hati loh. Iya loh. Tapi intinya bahwa sampai sekarang ini belum terjawab apakah Pak Jokowi ke Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo. Meskipun Prabowo secara eksplisit tadi setelah menyampaikan ke Bung Adian, eksplisit tersurat dan implisit atau tersirat ke Prabowo. Mana? Bung Noel. Itu Bisik-bisik disampaikan yang 2024 Prabowo presiden. antara pernyataan langsung dan kesan. Silakan ditafsirkan sendiri. Saya nggak tahu ya. Nanti kita akan lihat apakah betul di PHP atau tidak. Kita akan lihat perkembangannya. Terima kasih Bung Mas Jopray. Bung Mas Jopray dari pendiri Ganjaris, Bung Adian politisi PD Perjuangan, dan Prabowo Mania, Bung Emmanuel Ebenezer. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Dan mirsa, inilah akhir dari The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih. Undur diri, sampai jumpa. Sehat selalu, sehat untuk bangsa Indonesia. Salam.